Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Salatan wa salamun 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulum wal hikam. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang masalah Allah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini bahasan taklim kita masih berkisah tentang sebab-sebab terjadinya berbagai fitnah. Fitnah itu huru-hara, ujian dan bencana. Sebab-sebab itu diantaranya yang pertama adalah perbuatan zalim para penguasa yang didukung oleh ulama-ulama su. Sebenarnya penguasa dan ulama itu adalah di dalam hadis yang disebutkan tiwal dunia, pancang dunia. Kita berbicara pancang itu kan sama ada pancang itu kalau kita punya anak menjadi batas tanda batas hak milik A dan batas hak milik B, sehingga tidak lari kemana-mana. Kemudian itu kalau tanah, kalau di laut pancang itu ya sama ada untuk jadi pedoman kita di tengah laut dengan ombak cuaca yang tidak sehat, ada pancang di sana, ada petunjuk. Kemudian untuk tambatan, banyak fungsi pancang. Nah, dunia yang beraneka kondisi ya tentunya perlu petunjuk supaya dunia itu aman dari bencana segala macam. Jadi kalau sudah tidak punya pancang, bahaya dunia ini. Kemudian siapa lagi yang jadi pancang? Kalau yang pertama itu adalah bi'adil umat, dengan adilnya para penguasa. Artinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, adil. Susahnya untuk menegakkan keadilan siapapun. Ketika kita punya tanggung jawab, kita menerima amanah dari siapapun, kita harus bertindak adil, berlaku adil. Kemudian bi'adil umat. Yang kedua bi'ilmi ulama, yaitu dengan ilmunya ulama menjadi pedoman panutan. Tapi kalau ulama suf ini ya repot untuk mengatakan yang halal tetap halal, yang haram tetap haram terus. Sedangkan halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram juga jelas. Kalau sudah ulama tidak punya sikap, tidak punya prinsip, bahaya sekali. Terkadang dari inginnya mendapat sesuatu, ya. Kadang bilang rokok yang haram, dia bilang rokok haram. Enggak ada rokok haram. Kalau haram dia harus haram. Tapi perlu dipahami juga, haram itu bukan
membutuhkannya, dan proses cara untuk membunuh mereka, mengeluarkan nyawa dari hewan tersebut itu harus. Jadi kalau kita makan daging sapi, proses untuk mematikan sapi supaya halal dimakan, ya ada prosesnya, ada petunjuknya. Itulah Islam luar biasa. Jadi suatu contoh, ini ilmu penyembelihan. Kita mungkin di rumah kita di depan jalan raya ada ayam jago, ya, melindas mobil sampai patah kakinya dan pisah badan dengan kakinya, masih hidup itu. Ya. Jadi kalau masih hidup disembelih dengan cara sana. Tapi kaki yang enggak jus bagian daripada hewan yang enggak termasuk disembelih nggak sah. Wah, ini lumayan nih Pak, ayam bola, ayam segar diambil, boleh. Jadi prosesnya kita lihat mungkin di negara-negara maju, ya, negara-negara maju buat sosis, masya Allah, begitu hewan itu masuk serondong, tanpa proses penyembelihan aniaya, kadang disitu campur udah kerbau, sapi, kambing, babi masuk, jadi sama. Yang keluar sudah sosis. Jadi ulama selalu memberikan pertimbangan petunjuk, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Kalau yang mendapat amanah mungkin sebagai pemimpin, apalagi pemimpin negara, kebijakannya itu untuk kepentingan seluruh rakyat, keputusannya benar keputusan yang sesuai dengan syariat. Ketika keputusan itu sesuai dengan syariat, walaupun dia diadil umar yang menggunakan adilnya para pemimpin, walaupun ulama dengan ilmu ulama. Yang ketiga adalah wabisa hormatil dunia dengan kedermawanannya orang-orang yang ada. Orang kaya ini supaya menjadi dermawan, jatuhnya juga tidak terlepas dari ilmu yang mereka miliki. Kemudian tak terlepas juga dari doa para ulama. Makanya tempat itu adalah wabi'il fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Jadi 4 kelompok ini andil untuk keberkahan ini. Ya, jadi sebagai wadi'atul umara, bi'ilmil ulama, wa bisa khawmatul dunia, dan wabi'il fuqara. Memang fuqara itu lahan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan santunan kita berikan, dengan zakat yang kita keluarkan. Itulah ketika kita berbicara tentang pemimpin yang solid, yang didukung oleh ulama. Tentunya ulama yang didukung solid ini adalah ulama maksud. Semoga kita tidak lari dari petunjuk daripada bimbingan para ulama. Kita tetap berdoa supaya para pemimpin kita yang mendapat amanah tetap menjalankan amanah, tanggung jawab supaya pemimpin yang adil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, bawa